Sifat koligatif penurunan titik beku. Di antara senyawa berikut yang titik bekunya paling rendah, jadi besar penurunan titik beku itu Kf kali molalitas. Molalitas itu massa terlarut per mr, mol ya, mol terlarut, massa per mr, kilogram pelarut. Pelarut dalam kilogram. Nah, ini massa pelarutnya sama, berarti ini udah hilangkan. Kf tentu sama, karena dalam air, sama-sama dalam air. Berarti titik beku paling rendah, bukan delta, titik beku rendah kalau delta TF-nya paling besar. Kan misalnya delta TF-nya 0,5 gitu kan, artinya titik bekunya min 0,5. Kalau delta TF-nya 1 derajat Celcius, maka titik bekunya min 1 derajat Celcius kalau dalam air, karena asalnya kan 0 gitu, minus kan. Jadi paling rendah justru ini, yang ininya delta TF-nya besar. Jadi cari yang delta TF besar. Di sini delta TF itu sebanding dengan mol. Jadi cari yang molnya besar. Kalau delta TF besar, molnya besar karena sebanding. A. Mol urea, massa per mr 0,1. Glukosa, mol glukosa, massa per mr 1/30. Mol urea yang C, massa per mr 1/5, 0,2. D. Mol gula, massa per mr, berarti ini 0,1. Mol glukosa, massa per mr, bagi 6, 2/30. Berarti yang paling besar itu adalah yang C, jawaban C. Jadi cari yang titik bekunya paling rendah, cari delta TF paling besar. Delta TF sebanding dengan mol, maka cari mol yang terbesar. Berikutnya nomor 2. Massa terlarut 10 gram. Massa pelarut 250 gram atau 1/4 kilogram. Dilarutkan ke dalam, berarti ini pelarut ya. Kf si pelarut itu 20. Larutan yang terjadi membeku pada 1 derajat Celcius. Titik beku sikloheksana, si pelarutnya 3 derajat Celcius, berarti delta TF-nya penurunannya asalnya 3 jadi 1, berarti nilainya 2 derajat Celcius. Yang ditanya mr. Delta TF Kf kali molal. Kf itu molal itu massa terlarut per mr dia per kilogram pelarut. Mr kalau kita pindahkan jadi ke atas dong. Delta TF-nya jadi ke bawah, pindah ruas. Kf-nya 20, massa terlarut 10, 1/4 kilogram, ini 2. Jawaban A. Berikutnya, dalam air titik bekunya sekian, artinya asalnya 0. Asalnya 0 derajat Celcius, jadi minus 0,18 derajat Celcius, maka delta TF-nya penurunannya adalah 0,18. Kalau molalnya 0,1, delta TF-nya
0,18. Kalau molalnya 0,2, delta TF-nya berapa? Delta TF itu adalah KF kali molal. Artinya delta TF sebanding dengan molal. Molal 1 per molal 2 sama dengan delta TF1 per delta TF yang dicari. Kita pindahkan ke kiri, jadi di atas. Yang kiri pindah ke kanan, jadi dibalik. Berarti 0,36. Ya. Berikutnya, nikotin. Lumayan panjang nih. Massa C dalam 11,9 mg CO2, ARC itu 12, MrCO2 C-nya 12, O-nya 16, 44 kali 11,9 mg. Atas dibagi 3, atas dibagi 4 ya. Bawah bagi 4. 11,9 kali 3 bagi 11. Aku mau pakai 3 angka belakang koma. 3,245. Massa H dalam 3,41 mg air. H itu kan 1, ada 2, jadi 2. MR-nya sendiri 18, 3,41 mg. 3,41 dibagi 9 aja, kita sederhanakan. 0,379 miligram. Sisanya N. Maka massa N itu kan totalnya ini nih, 4,38 kurang massa C 3,245 kurang massa H 0,379. 4,38 dikurang 3,245 dikurang 0,379, 0,756 miligram. Mol C berbanding mol H berbanding mol N, massa per MR. Ini walaupun miligram nggak apa-apa pakai miligram ya, gara-gara ini cuma perbandingan, asal semuanya miligram. H-nya 0,379, ARH itu 1, 0,756, ARN itu 14. 3,245 dibagi 12, 0,27, 0,379, 0,756 dibagi 14, 0,054. Nah, yang terkecil kan 0,054. Bagi semua dengan 0,054 dibagi yang terkecil. 0,27 dibagi 0,054, 5. 0,379 dibagi 0,054, 7. Ini 1. Udah dapat rumus empirisnya. Berarti yang A, rumus empirisnya C-nya 5, H-nya 7, O-nya 1. Yang B. Yang B, massa molekul MR ya. Jadi massa terlarutnya 3,62 gram, massa pelarutnya 73,4 per 1000 kan harus dalam kilogram, 0,0734 kilogram. Kemudian membeku pada suhu sekian. Ini kan dalam air, berarti delta TF-nya ya udah hilangkan negatifnya, karena 0 dikurang delta TF tuh asalnya 0 menjadi min 0,563, penurunannya berarti 0,563, positif ya. KF-nya
1,8 berapa ini? 86 ya. 1,86. Nah, kita cari MR-nya. Delta TF sama dengan KF kali molal. Molal itu massa terlarut per MR kali kilogram si pelarut. MR biar ke atas pindah ke kiri. KF, MT ini tetap, delta T pindah ke kanan jadi ke bawah. KF-nya 1,86, MT-nya 3,62, kilogram pelarutnya 0,0734, delta TF-nya 0,563. Maka MR sama dengan 1,86 kali 3,62 bagi 0,0734 dibagi lagi dengan 0,563, 163 atau 162. Kita bulatin aja. Yang C, kita mau nyari rumus molekul. Berarti ini rumus empirisnya kan C5H7O1 N sama dengan 163. Ini caranya. Berarti C-nya itu 12 kali 5. H itu 1 kali 7. ARO itu 16 kali 1 karena ada 1 kali N. 163. 60 tambah 7 tambah 16 kali N sama dengan 163. N sama dengan 163 kali pindah ruas jadi bagi 6, 7, 8, 3. Betul nggak? 60, 70, 83, iya. Jadi ini sekitar 2. Karena ini kita ambil seperti itu karena terjadi beberapa pembulatan, nggak masalah. Berarti kalau N-nya 2, 5 jadi 10, H jadi 14, 7 jadi 14, O-nya jadi 2. Ini adalah rumus molekul. Berikutnya, MR glikol, massa jenis, terjadi penurunan. Berapa liter glikol harus dicampurkan ke dalam tiap liter air? 1 liter air berarti massa pelarutnya 1 kg ya. Kemudian kan minimal penurunan segini ya. Tetapan penurunan titik beku KF 1,86, MR 62, massa jenis glikol 1,1 gram per mililiter. Berarti kita cari massanya. Massa terlarutnya dulu deh. Delta TF sama dengan KF kali molal. Molal itu massa terlarut per MR dia per kilogram pelarut. Massa terlarut itu biar ke atas tetap MR jadi ke atas pindah ruas, kilogram pelarut jadi ke atas, KF jadi ke bawah. Massa terlarut, delta TF-nya berapa tadi? Oh ini 5 ya. MR-nya 62, kilogram pelarutnya 1 kilogram, KF-nya 1,86. Massa terlarutnya 5 kali 62 dibagi 1,86. 6,67 gram. Nah, itu kalau massanya sekian, dia akan membeku di sini. Delta TF artinya biar delta TF-nya lebih kecil dari 5. Biar titik bekunya tidak membeku. Tidak membeku
pada suhu min 5. Titik beku ini, berarti delta TF-nya harus diperbesar dong. Kan asalnya dari 0 ke delta TF nih. Biar tidak membeku pas min 5, asalnya min 5, kita rentangnya dibesarkan. Biar lebih besar dari 5 nilainya, delta TF-nya. Berarti dibesarkan ya. Nah, ini tadi delta TF itu sebanding dengan massa. Biar rentangnya delta TF-nya lebih besar, maka massanya harus diperbesar gitu kan. Nah, massanya harus lebih besar dari sini. Rho sama dengan massa per volume. Volume sama dengan massa per rho. Berarti kan volume sebanding dengan massanya. Berarti masanya kan 166,67 per rho-nya 1,1. Volume 166,67 dibagi 1,1. 151,52 ml. Jadi karena dia sebanding dengan volume, maka biar tidak membeku di min 5 derajat, nah campurkan glikol di atas 151,52 ml. Demikian.